السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang pertama Islam dan iman. Nikmat Islam iman merupakan nikmat yang amat besar, dan kita sebagai orang muslim muslimah belum mampu mensyukuri nikmat yang terbesar, nikmat Islam dan iman. Nikmat yang kedua, nikmat umur. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal 'abdus salih man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang usianya, baik pula amalannya. Sebaliknya seburuk-buruk hamba yang panjang usianya tapi na'udzubillah buruk amalannya. Berarti umur itu menjadi modal besar. Tapi sayang sekali dengan umur ini ternyata banyak manusia yang akan merugi di hari kiamat, karena mereka tidak menghargai usia, umur, waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus waktu itu sesuatu nikmat yang wajib bagi setiap hamba mengisi maksimal yang terbaik, karena waktu dan usia yang berjalan tidak akan bisa mundur lagi, bahkan tidak bisa dipertahankan. Sekarang kita duduk bersama-sama di majlis ini, itu terhitung umur kita. Tapi alhamdulillah terhitung di sisi Allah sesuatu yang bermanfaat. Tapi cuba hitung berapa jam, berapa menit yang bisa terlewat begitu sia-sia, dan itu pun dari umur kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumber dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Dan kalau kita perhatiin dalam Al-Quran, setiap ada ayat sumpah, pasti sesudah sumpah Allah ada sesuatu berita yang sangat penting untuk disampaikan. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla
wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lasyatta wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ini semua Allah bersumpah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa. Ini semua ayat sumpah. Wal 'asr innal insana lafi khusr wal fajr wa layalin 'ashr was syaf'i wal watr. Ketika ayat sumpah-sumpah ini, selepas ayat bersumpah ini, semua ujung-ujungnya Allah ingin memberikan pesan yang sangat penting untuk kita. Sebagaimana firman Allah, wal 'asr, demi waktu, demi masa. Ada apa ya Allah dengan sumpah ini? Allah ingin menyampaikan sebab waktu, gara-gara waktu, gara-gara masa, gara-gara usia. Innal insana lafi khusr, banyak manusia yang akan merugi, sia-sia. Padahal usia kita dibanding ummah yang terdahulu sangat singkat. Kalau kita dengar berita ummah-ummah terdahulu 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun, itu biasa. Kita standar umur umat Nabi Muhammad 60, 70, sedikit melebihi itu. Sekarang kita hitung yang ada di dunia sekarang, mana yang lebih banyak usianya? Yang lebih di atas 60 atau di bawah 60? Yang lebih banyak yang di bawah 60. Kenapa yang di atas 60 sedikit? Karena dah sampai 60 udah mati. Apalagi zaman sekarang yang lebih banyak mati malah muda. Pemuda-pemudi kita banyak yang meninggal dunia. Bisa meninggal dunia mendadak, bisa meninggal dunia tiba-tiba, dia masuk kantor, di kantornya meninggal. Mungkin ibu-ibu jamaah sekalian sering melihat rekaman di YouTube. Silahkan buka di YouTube, kematian mendadak. Cuba lihat, orang pas lagi rapat meeting mati, pas lagi memberikan sambutan mati, memberikan ceramahnya seorang bendakwa mati, joget, nyanyi, musik mati. Jadi masalah kematian tidak membedakan orang salih bukan salih, dia tua bukan tua, muda bukan muda, bahkan anak kecil pun kalau sudah tiba saatnya meninggal dunia. Tapi bahagialah seorang yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan baik, pas lagi baca Quran, pas lagi salat, pas lagi ada di masjid, pas lagi dia berjalan menuju silaturahim. Mau kemana? Saya mau silaturahim. Sama siapa? Sama tetangga, kerabat, sahabat. Apa ada urusan? Tidak ada urusan. Cuma saya sayang sama dia karena Allah. Allah lihat perbuatannya. Pas dalam perjalanan meninggal dunia, tertulis husnul khatimah, walaupun dia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Oleh karena itu, orang yang muslim, yang cerdas, yang dia diberikan oleh Allah usia dan umur, dia mampu memaksimalkan, memanfaatkan, susun rapi, menatur waktu. Dan alhamdulillah, tanda kasih sayangnya Islam, rahmat Islam untuk kita, tidak ada sesuatu yang susah. Salat aja ada waktunya dan terbatas.
Saya bayangkan waktu cerita Isra Mi'raj, bagaimana kalau perintah pertama 50 kali salat. Bayangin, 5 aja dah beres, apalagi 50. Bayangkan. Berarti sepanjang usia kita sibuk hanya laksanain salat. Setiap 18 minit, 20 minit salat. Habis salat, azan lagi salat. Salat, azan lagi salat. Tak bisa beraktivitas. Tapi dikurangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Dan banyak karunia yang Allah berikan. Memang Allah tidak memberikan kepada kita usia sebagaimana ummah-ummah terdahulu, tapi Allah berikan amalan yang bisa mencapai usia mereka. Satu malam Lailatul Qadar kalau diterima di sisi Allah sudah tertulis dalam buku amal ibadah kita 83 tahun. Berarti kalau 10 kali ketemu Lailatul Qadar, berarti usia ibadah kita 830 tahun. Sama dengan ummah-ummah terdahulu. Padahal kita belum tentu sampai usia 83 tahun. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Barang siapa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marrah huttat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tak bisa dihitung, tak bisa ditimbang, tak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah wa bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 minit. Tak lebih 4 minit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 minit bisa menjamin ampunan dosa. Bagaimana kalau setiap hari itu dilakukan? Rasulullah SAW menawarkan sahabatnya, ayajazu ahadukum an yakuna lahu fil yawmi wal layla alfa hasanah. Apakah ada yang punya keinginan memiliki 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapa yang tak mau? Mau kami ya Rasulullah, 1000 kebaikan dalam sehari. Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 3 minit. Tak lebih. Banyak kesempatan jamaah sekalian di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat. Belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Ini hal yang biasa sederhana seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat membantu mencapai usia yang panjang. Tapi dalam usia taat, walaupun dalam usia hitungannya tidak panjang. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusr. Manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengisi kebaikan, tapi mereka merugikan. Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Berobat kan? Berobat kan? Habis berobat, alhamdulillah banyak yang bisa kembali sehat, kembali alhamdulillah beraktivitas. Berarti sehat, kehilangan kesehatan bisa kembali insya Allah. Rugi usaha,
dan insyaallah kepercayaan kita kepada Allah bangkit kembali dengan bantuan saudara dan keluarga, insyaallah bisa dengan modal baru, dengan usaha yang lain, insyaallah bisa kita berkembang. Berarti rugi usaha, masih ada luang lagi untuk kita berusaha lagi. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur. Malam tidak bisa tahajud, aduh rugi, kapan saya ganti? Tidak ada, sudah malam, tunggu malam besok. Kalau masih punya usia sampai malam besok. Makanya selalu saya sampaikan ke jemaah, jangan tinggalkan salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Karena salat malam tidak harus 8, salat malam tidak harus 10. Sedikit demi sedikit diistiqamahkan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Salat malam tidak harus tidur dulu. Sering saya sampaikan, kaget, katanya harus tidur dulu. Kenapa tidak harus tidur dulu? Karena salat malam waktunya bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 2. Waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Memang lebih baik di akhir sepertiga terakhir. Tapi ini kembali kepada kondisi kita masing-masing. Ada ibu-ibu merasa, aduh kalau jam 3 aku aja tidur jam 1. Ada orang yang alhamdulillah jam 9, jam 10 udah bisa tidur. InsyaAllah rutin jam 3 saya bisa bangun santai-santai, bisa tahajud. Tapi ada ibu-ibu lagi galau, dah bisa tidur, kefikiran, ada urusan sama suami kah, ada urusan anak kah, ada urusan hutang sana sini kah, pusing, dah bisa tidur, bolak-balik baca ayat Al-Kursi berkali-kali, bahkan habis surah Al-Baqarah tapi dah bisa tidur juga. Itu bagaimana solusinya? Kalau sudah, ya Allah, udah jam 2 mulai nantuk, ketiduran, belum dijamin bisa bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Makanya ini kembali kepada keadaan kita. Ketika kita merasa diri kekhawatiran, ketiduran, tidak bisa bangun, segera ambil air wudu, salat semampunya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, sesuai kemampuan kita. Tutup dengan witir, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 3 rakaat pun sekaligus boleh, atau dipisahkan 2 dan 1. Udah, habis itu tidur. Sudah tertulis dalam buku amal ahli witir. Kalau bangun lagi masih ada waktu kira-kira 20 menit ingin tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasul melarang 2 kali witir dalam 1 malam. La witrani fi layla, tidak ada witir 2 kali. Ada yang tanya, apa sih dasarnya kalau boleh kita salat sebelum tidur? Ada 3 hadis dan 3 amalan yang Rasul sampaikan kepada 3 sahabat. Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beberapa sahabat yang lain yang mendapatkan wasiat yang sama. Saya ambil satu contoh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan kepadaku 3 amalan. Ausani khalili bi 3. Ausani khalili bi 3.
Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Ini kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, an asuma min kulli syahr 3 ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari. Ini amalan pertama. Dijelaskan di hadis yang lain, yang dimaksud 3 hari setiap bulan adalah ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Amalan yang kedua, wa an usalli duha, jaga salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Saya begitu baca hadis ini yang sahih, saya pun terkejut. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran, makanya sudah ada solusi dari zaman Rasul. Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini buatmu dan umatku yang nanti datangnya suka ketiduran. Udah, Rasul sudah kasih jawabannya. Daripada rugi, tidak sama sekali dapat pahalanya, Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Tahu enggak ibu-ibu jamaah sekalian, di mazhab Imam Hanbali ada satu pendapat di dalam mazhab Imam Hanbali, orang yang tidak rutin salat witir tidak boleh jadi saksi nikah. Coba bayangkan, ini pendapat, bukan sepakat ulama ya, ini hanya pendapat. Tapi yang saya mengambil dari pendapat ini, di zaman Imam Ahmad bin Hanbali memang menjadi kebiasaan, witir itu kebiasaan. Bahkan menganggap orang yang tidak salat jamaah di masjid tidak sah jadi saksi nikah. Ada pendapat seperti itu dalam fikih. Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Makanya kita di Madinah, kalau ada orang nikah, biasa kita nikah di mahkamah, di depan hakim. Mahkamah kan dekat Masjid Nabawi. Jadi datang calon laki-laki sama keluarga perempuan, termasuk perempuan juga dibawa di depan hakim untuk menikahkan mereka. Hakim juga bertanya sama wanita. Hakim bertanya sama wanita, kamu terima nikahnya sama laki ini? Tidak ada yang maksa? Tidak ada, karena kadang-kadang terpaksa karena aturan budaya, karena kebiasaan keluarga. Jadi hakim harus bertanya langsung sama wanita. Habis selesai, sudah diamankan laki dan perempuan, datang saksi, kan harus ada 2 saksi. Hakim bertanya, salat jamaah enggak? Kalau dia jawab, iya saya salat jamaah, minta dibawain surat dari imam masjid. Ini ahli masjid, surat ini ahli masjid, jamaah kita. Nanti disesuaikan masjidnya sama alamat rumah. Alasan mungkin dia besok kenal masjid, imam masjid mana, tapi dia tidak pernah salat di masjid, cuma karena teman atau keluarga kebetulan. Ini Pak diminta surat, ini saya mau jadi saksi. Begitu ketat. Saya sering menghadiri acara pernikahan, tidak pernah saya mendengar yang membawa acara tanya saksi, Pak salat enggak? Kalau bapak tidak salat, mohon maaf kami tidak bisa terima bapak jadi saksi. Kacau acara pernikahan.
Itu beda kehidupan kita dalam agama. Ada yang punya kehidupan tapi karena kebiasaan semua jadi boleh aja kan, rahmatan lil alamin. Jadi tinggalin salat tetap jadi saksi, ujung-ujungnya rahmatan lil alamin. Ini salah guna rahmatan lil alamin. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kembali lagi usia itu nikmat besar. Bahagia seorang yang mampu dengan kecerdasan mengaturkan waktu. Dan subhanallah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan, tetap dunia kita jalan, tapi ibadah pun bisa jalan. Contoh sederhana, zikir kepada Allah. Apa sih susahnya kita terus gerakkan lidah kita berzikir kepada Allah? Zikir kepada Allah tidak harus wanita dalam keadaan suci. Zikir kepada Allah tidak harus wudhu dulu. Zikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblah. Zikir kepada Allah tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, di pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lidahmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Dengan hanya basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan tapi pahalanya yang paling besar, itu zikir. Ringan. 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat. Tapi kalau diucapkan memang sangat mudah, ringan. Tapi kalau ditimbangan di sisi Allah berat timbangannya, pahalanya besar. Bukan hanya berat di timbangan, tapi Allah mencintai kalimat ini. Berarti kalau kita ucapkan kalimat yang dicintai Allah, insya-Allah nanti akan Allah mencintai kita. Qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW bersabda, man qara qul huwallahu ahad fil yawm wal laila 10 marratin bana Allah lahu baitan fil jannah. Di riwayat qasran fil jannah, sebagaimana di Musnad Imam Ahmad Hanbali, kemudian riwayat Imam Tabarani dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca qul huwallahu ahad dalam sehari 10 kali saja, dapat rumah di dalam surga. Di riwayat yang lain, dapat istana di dalam surga. Qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti hal-hal yang sederhana kalau tidak diingat, tidak diamalkan, tidak diperhatikan, masuk dalam ayat innal insana lafi khusr. Sungguh manusia akan merugi. Sayang sekali, saya tidak minta Bapak Ibu salat 24 jam. Saya tidak minta 24 jam baca Quran. Tapi manfaatkan. Masing-masing usahakan memiliki wirid. Faham wirid? Wirid faham? Wirid. Ada wirid baca Quran, ada wirid salat, ada wirid zikir. Jadi wirid itu hal sederhana tapi diistiqomahkan. Contoh, jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran. 1 halaman, tidak bisa 1 halaman, separuh halaman. Separuh halaman tidak bisa juga. Tidak bisa separuh halaman, 1 ayat. Tapi rutin.
lupa baca di rumah, pas di jalan, alhamdulillah sekarang HP ada isinya Al-Quran, silakan baca. Aduh, saya lupa baca wirid saya sampai di mana? Suratul Baqarah ayat 12. Ya baca ayat 12. Ada luang, tidak terganggu, tambah lagi satu ayat. Begitu ada kesibukan, tak apa-apa, stop. Tapi besok jangan lupa, tepat waktu dimaksimalkan dan diusahakan. Apalagi kalau bisa disusun dengan waktu yang tepat. Masing-masing tahu diri, kesibukannya apa, aktivitasnya apa. Ya udah, saya merasa paling tepat waktu adalah habis salat subuh. Habis salat subuh, kalau setiap hari 10 menit saja kita bagi di antara zikir, baca Quran, kemudian bersedekah, baru silahkan ibu-ibu siapin sarapan buat anaknya. Apa ruginya 10 menit? 10 menit mungkin tidak bisa dihitung karena terlalu sederhana, tapi insya Allah nanti di hari kiamat Bapak Ibu akan melihat ternyata 10 menit itu yang kita rutinkan menjadi sebab keselamatan kita dari siksa neraka Jahannam. Jadi wirid bagi seorang hamba itu sangat luar biasa manfaatnya. Antara zikir, sedekah subuh. Mengapa saya sebutin sedekah subuh? Karena Rasulullah SAW bersabda ketika di subuh hari Allah turunkan malaikat khusus mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, setiap orang subuh berinfak di subuh hari, ganti yang lebih baik. Dan ini sedekah subuh termasuk amalan yang sangat dahsyat. Apalagi kalau disertai doa. Ketika kita bersedekah subuh, ada yang sakit, ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan penyakitnya, cepat terkabul. Saya tidak pernah memberi amalan sedekah subuh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, banyak jamaah yang sudah mendapatkan manfaatnya. Dirutinkan. Walaupun ibu-ibu sedang halangan tidak salat subuh, masih bisa laksanakan sedekah subuh. Sunnah qabliyah ba'diyah hanya 12 rakaat, tapi dapat sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, dapat rumah di dalam surga. 12 rakaat yang disebut sunnah qabliyah ba'diyah, 2 rakaat sebelum subuh. Cuba hitung sama-sama, karena banyak orang tidak tahu sunnah qabliyah subuh berapa. Saya berapa kali tanya sama jemaah, ada yang bilang 14, ada yang bilang 16, ada yang bilang 10. Yang disebut dalam hadis yang sahih 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari dan semalam, dapat rumah di surga, yang disebut oleh ulama sunnah qabliyah ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh. Yang dimaksud sunnah qabliyah ba'diyah beda sama sunnah umum. Sunnah qabliyah ba'diyah ada sunnah yang lain, itu namanya sunnah mutlak. Kalau dalam fikih disebut sunnah mutlak. Apa yang arti sunnah mutlak? Umum. Seperti apa? Duha, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, dan yang lain-lain. Itu namanya umum, tidak terkait dengan salat wajib. Tapi kalau sunnah qabliyah ba'diyah, syaratannya apa? Tidak ada sunnah qabliyah ba'diyah kalau tidak ada salat. Artinya apa? Jangan-jangan orang rutin jaga salat sunnah qabliyah ba'diyah tapi tidak salat sama sekali. Lucu ya? Sunnah qabliyah ba'diyah, adanya sunnah qabliyah ba'diyah karena ada wajibnya. Dan wajib itu kalau ada kekurangan di salat wajib, dan pasti ada kekurangan, tak ada yang sempurna salatnya, termasuk saya. Makanya manfaatnya ini sunnah qabliyah ba'diyah, menutupi kekurangan yang wajib.
Makanya pertama yang dihisab, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya, beriksa salat hambaku. Habis diperiksa salatnya, ya Allah banyak kekurangan. Apa kata Allah? Lihat sunnahnya, ada enggak sunnahnya? Kata malaikat, ada ya Allah. Tutupi kekurangan yang wajib dengan salat sunnahnya. Dan ini salat sunnahnya termasuk sunnah qabliyah ba'diyah, dan termasuk sunnah yang lain, menutupi kekurangan yang wajib. Makanya penting sekali, walaupun hukumnya sunnah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur. Sudah berapa? 8. 2 rakaat sesudah salat maghrib, 2 rakaat sesudah salat isya. Itu yang disebut salat sunnah qabliyah ba'diyah. Di luar itu ada sunnah mutlak. Contoh, barang siapa, berseru SAW, barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat dapat rahmat dari Allah, itu di luar sunnah qabliyah ba'diyah. Itu namanya sunnah umum. Ketika kita ada luang salat 4 rakaat. Kalau salat sunnah tetap 2, tidak boleh digabung. Karena Rasulullah SAW di hadis yang sahih, la tushabbihun nafilata bil faridah, tidak boleh disamakan salat wajib dengan salat sunnah. Artinya kalau ada sunnah qabliyah 4 rakaat, berarti 2 dulu baru 2 lagi. Tidak boleh disamakan dengan salat zuhur atau salat asar. Syarat sunnah qabliyah ba'diyah, pertama terlaksana salat wajib, terkait dengan salat wajib. Yang kedua sesudah azan. Tidak ada sunnah qabliyah sebelum azan. Jadi kalau belum azan, berarti kalau anda salat sunnah, itu sunnah apa? Mutlak. Sunnah apa? Mutlak. Bahasa lain di dalam fikih, nafilah. Apa itu nafilah? Ya sunnah umum. Masuk masjid belum azan, ingin salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, itu semua namanya nafilah mutlak, sunnah mutlak. Begitu azan anda salat 2 rakaat, itu namanya sunnah qabliyah sesudah azan. Termasuk sunnah fajar. Sunnah fajar atau sunnah subuh atau sunnah qabliyah subuh itu sama, satu, cuma 3 nama. Sunnah fajar disebut dalam fikih sunnah fajar, disebut pula sunnah subuh, disebut juga sunnah qabliyah subuh. Kapan dilakukan? Sesudah azan subuh, sebelum salat wajib. Berarti sunnah fajar yang selama ini kita dengar, sunnah fajar sebelum azan, itu bukan sunnah fajar yang sebelum azan. Kalau belum azan, apapun anda salat, itu semua termasuk salat malam, dihitung sebagai salat malam. Nawaitu salat taubat kah, nawaitu salat hajat kah, nawaitu salat apa saja, sama disebut di bawah kata umum salat malam. Karena tidak ada istilah imsak dari salat malam. Faham gak imsak? Kalau lagi puasa kan biasa imsak kan sebelum. Kalau salat malam tidak ada imsaknya. Kapan berhenti salat malam? Kalau dengar azan. Misal ini lagi salat, pas rakaat kita udah mulai Allahu Akbar salat malam, kita lagi sudah 2 rakaat. Pas saya salat dah berhatiin waktu. Ketika saya lagi salat terdengar azan subuh, saya masih salat, langsung dilanjutkan, habiskan, tidak apa-apa. Bahkan ada satu hadis yang sahih, salatul laili mathna fa in khashiya ahadukum as-subha falyutir. Salat malam 2 dan barang siapa yang kekhawatiran masuk waktu subuh, segera tutup dengan witir. Ini bagi orang yang salat malam di terakhir, di ujung. Sudah faham?
Jelas? Nyambung? Masuk? Alhamdulillah. Jadi kita sepakat mulai hari ini kita punya wirid. Setuju? Punya wirid. Wirid apa? Sesuai kemampuan. Ada yang kelebihannya suka zikir, udah jadikan wirid zikir. Ada yang suka tahajud, udah berarti wiridnya tahajud. Ada yang kelebihannya suka baca Quran, suka baca, suka dengar. Dan selalu saya usulkan, kalau bisa lebih banyak mendengar daripada membaca. Jadi dengar sambil melihat Al-Quran, luar biasa manfaat. Pendengarannya itu luar biasa. Makanya banyak dalam Al-Quran selalu mendahulukan pendengaran. Sami'na wa ata'na. Inna sam'a wal basara wal fuada. Pendengaran, pandangan mata dan yang lain-lain. Berarti selalu didahulukan pendengaran. Makanya kita selalu mengusulkan ke jamaah suka sering mendengar, rutin mendengar bacaan Al-Quran murattal. Termasuk bagi ingin yang menghafal Al-Quran, harus banyak mendengar bacaan Al-Quran. Di jalan, naik motor, kita bisa pesan ya di telinga kita, melalui HP kita, pas mau tidur. Dan subhanallah, simak dan mendengar Al-Quran ketika tidur terekam di dalam otak. Karena kalau kita tidur, semua yang ada di dalam tubuh badan kita menurun, drop. Kecuali satu yang aktif pas kita tidur. Apa? Otak. Otak aktif. Makanya kalau ada orang sering sakit kepala, ingin diperiksa otaknya, dikasih obat tidur, baru dipasang alatnya supaya kita tahu keadaan otaknya apa. Makanya ditemukan ahli teliti, khususnya para dokter otak, menemukan begitu dahsyat energi dan manfaatnya suara Al-Quran bagi orang yang tidur. Jadi boleh setel Al-Quran dengan suara yang tidak mengganggu orang lain, tapi cukup mendengar kita sendiri setel. Karena ini sangat memfreshkan kepala kita, otak-otak kita, termasuk saraf-saraf. Karena aktivitas, faktor usia, mungkin karena sering sakit dan yang lain-lain, ada saraf-saraf yang bisa dikatakan sudah non-aktif, tidak aktif, dihidupkan dan diaktifkan kembali oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Subhanallah. Obat Allah turunkan kepada kita Al-Quran, obat menyembuh dari segala penyakit, penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, udah jam 10 habis ya waktu. Apa yang belum? Karena siap-siap zuhur kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, tidak ada sesuatu yang kebaikan yang beruntung buat kita sudah disampaikan. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah melupakan dan mendoakan kita. Ketika saya kemarin bertemu dengan guru saya di Madinah, makanya masih bekas-bekas pulang kampung kemarin, fisik dan flu masih terbawa. Jadi saya bertemu dengan guru saya, seorang ulama yang hafal ratusan ribu hadis, hafal. Ketika saya duduk di Masjid Nabawi sama beliau, ada orang awam datang, dia menuliskan sebuah hadis. Assalamualaikum Syekh, ini ada hadis
apakah ini hadis sahih atau tidak. Ditulis ada beberapa kata, langsung diambil sama guru saya, ya hadis sahih dibawakan oleh Abu Hurairah di Sunan Abi Daud. Jadi luar biasa hafalan hadis. Apa saja hadisnya dia bisa sebutkan, siapa rawiyahnya, di kitab mana, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmizi, Ibn Hanbal, Ibn Majah, semua dia sebutkan. Dan beliau, kita sempat bekerja sama untuk membina orang-orang Indonesia, orang-orang kita, untuk menjadi calon penghafal hadis. Dan alhamdulillah sudah kita 2 kali buktikan melalui program penhafalan hadis di markas kami di Jakarta, dan alhamdulillah ternyata menemukan orang Indonesia yang juga cukup hebat, bisa mudah dengan menghafal. Dan targetnya insyaallah program ini akan tahap yang ketiga, mudah-mudahan segera terwujud. Semua penghafal hadis kalau sudah lulus akan dikirim ke Madinah melanjut belajar hadis di Masjid Nabawi, dan ini semua gratis, free, tidak ada 1 rupiah bayar. Dan di Madinah nanti ditempatkan di hotel dekat masjid, jadi makan, minum, pakaian pun tidak boleh dicuci karena ada petugas yang khusus cuci pakaian, laundry. Tugas kita apa? 1, hafal hadis, tidak ada yang lain. Dari hotel ke masjid, masjid ke hotel. Begitu beliau, saya duduk bersama, dikenalkan sama seorang anak usia 12 tahun, buta. 12 tahun dan buta, tunanetra. Beliau hafal Al-Quran, ternyata bukan hafal biasa, tapi sama angka. Kita tak perlu lama, sebutin angka saja. Ayat 12 suratul Baqarah dia sebut. 100 ayat selanjutnya dia tahu. 100 halaman ke depannya tahu. 80 halaman ke belakang tahu ayatnya. Dia bisa beritahu ayat ini di posisi halaman kanan, halaman kiri, atas atau bawah. Bukan hanya itu saja, hafal tafsir. Jadi dia bisa jelasin ayat, kalau ada cerita asbabun nuzul, dia jelasin asbabun nuzul. Bukan hanya begitu saja, baru kemarin beliau dapat juara 1 menghafal 18.000 hadis. Usia berapa? 12. Keadaannya buta. Aduh, ini bukan masalah mata ini. Bukan masalah mata sebenarnya. Ini dah punya mata udah subhanallah. Berarti bukan masalah ini, bukan masalah buta ini. Yang jadi buta ini hati. Ini yang menjadi masalah. Dan insyaallah kita akan undang ke Indonesia di beberapa waktu yang akan datang, memberikan contoh. Saya tanya, apa cita-citamu? Sekarang usia 12 tahun, hafal Al-Quran dengan hafalan yang begitu hebat dan dahsyat, bersama tafsir, asbabun nuzul. Belum lagi menghafal 18.000 hadis. Dan dites di depan saya, dites. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik atau diam. Hadis itu dari mana? Dia sebutin hadis sahabat Rasulullah SAW, ini nomornya sekian di Sahih Bukhari atau langsung. Apa ada hadis yang mirip tapi di riwayat lain, dia sebutin. Saya tanya, cita-citamu apa? Saya ingin jadi imam besar Masjidul Haram,
dan menjadi ulama besar bermanfaat buat umat. Ini buta. Begitu tinggi cita-citanya. Makanya jemaah sekalian, begitu Allah Subhanahu wa taala menanugerahkan, dan bagi saya itu nikmat besar, saya mensyukuri. Sampai titik ini saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berhadir di depan Bapak Ibu dan bisa berada di Indonesia. Sampai titik ini saya belum tahu mengapa Indonesia yang terpilih, mengapa tidak ke negara lain, ke Afrika kah, ke Eropa kah, mengapa Indonesia? Saya tidak tahu. Sampai sekarang belum tahu jawaban. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bisa datang ke Indonesia. Bukan hanya datang ke Indonesia, tapi dimudahkan bahasa Indonesia. Bayangkan bahasa, dari mana saya bisa belajar? Orang Arab lahir besar di Madinah, hidup saya semua di Madinah, dah pernah belajar bahasa Indonesia. 2008 saja masih ingat, sampai 2010 masih belum begitu lancar. 2008, 2009, alhamdulillah 2010 akhir mulai sedikit-sedikit. 2011 mulai muncul di beberapa televisi, media dan yang lain-lain berdakwah, dan dapat penghargaan dari Bapak Presiden Pak SBY waktu itu memberi warga negara Indonesia. Tidak pernah saya mimpi, tidak pernah saya harap, tidak pernah saya minta. Dan saya di saat itu bertemu dengan seorang tunanetra. Karena hubungan saya sama tunanetra bukan baru sekarang, tapi sejak saya SMP kelas 1 di Madinah, saya pendamping seorang tunanetra. Mulai dari SMP kelas 1 sampai tamat kuliah, kita bersama-sama. Saya yang antar, saya yang jemput, saya ke bawah ke masjid, sama-sama belajar, sama-sama mengaji, sama-sama hafal Al-Quran. Begitu saya datang ke Indonesia, bertemu dengan seorang tunanetra di salah satu acara. Begitu kita selesai acara, saya tanya, sama siapa datang? Sendiri. Kok sendiri? Ini lumayan jauh ini, pusat kota. Kok sendiri datang? Terus pakai apa? Angkot umum. Ini buta. Naik busway, naik angkot umum sampai ke tempat acara sendiri. Saya langsung menawarkan, boleh enggak saya yang antar pulang? Oh, terima kasih Syekh. Alhamdulillah, temanin saya antar pulang. Pas di dalam perjalanan, saya di depan, beliau di belakang. Saya dengar suaranya dia mengaji. Saya langsung perhatiin, saya tanya, Masya Allah, antum rutin mengaji berapa juz sehari? Dia bilang, kalau tidak capek dan tidak terlalu sibuk, 4 juz rutin. Dengan membawa Quran Braille manual. Saya perhatiin tasnya cukup besar, jadi setiap dia kemana-mana dia bawa Quran 2 buku, karena setiap 1 juz 1 buku, karena ukurannya besar. Begitu saya melihat upaya dibandingkan kemudahan dan fasilitas tunanetra yang di Madinah yang dapat perhatian dari kerajaan. Ada satu lembaga yayasan khusus tunanetra yang langsung diketuai oleh anak raja. Semua tunanetra berobat gratis, sekolah gratis, keluar negeri gratis, dikasih uang saku kurang lebih, kalau uang di sini hampir 6 juta per bulan. Ini uang saku.
Kalau dia keluar negeri, tiket gratis, ditanggung oleh kerajaan. Pendampingnya hanya bayar 50%. Kemana saja. Belum lagi dikasih Al-Quran. Harga Quran Braille manual lebih dari 6 juta. Kurang lebih 2.000 rial. Belum lagi ukurannya yang begitu besar. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan menemukan satu ide bisa memberi kemudahan untuk saudara kita tunanetra Quran Braille digital. Dari ukuran yang begitu besar, 2 kardus menjadi 1 buku disertai dengan pena yang bersuara yang bisa mereka mendengar bacaan Al-Quran. Dan alhamdulillah atas izin Allah dan bantuan jamaah, termasuk warga jamaah Majlis Ta'lim ibu-ibu di Bandung dan di Jakarta, alhamdulillah kami berhasil membagi lebih dari 6.000 Quran Braille digital di Aceh, di Palembang, di Lampung, Lombok, Jogja, kemudian di Jakarta, kemudian di Bandung sudah berapa kali. Dan insya Allah cita-cita saya dan mudah-mudahan menjadi cita kita bersama, insya Allah diperkirakan di bulan Maret kemungkinan besar akan datang berkunjung silaturrahim ke Indonesia Raja Arab Saudi, Raja Salman, bersama ulama, menteri, berusaha dan banyak. Sesuai berita yang saya dapat dari langsung Mbak Dubes Arab Saudi, tapi belum bisa dipastikan tanggal, tapi mudah-mudahan insya-Allah menjadi kunjungan yang insya-Allah membawa manfaat untuk umat. Kita tidak mencari kepentingan di sini. Kita tidak ada kepentingan sama raja, tidak ada kepentingan politik, tidak ada. Tapi yang kita harap, bagaimana kita bisa momen ini dimanfaatkan untuk menarik perhatian kerajaan Arab untuk Indonesia, supaya Indonesia ini diberikan perhatian sepenuhnya, supaya bisa menambah kualitas perhatian dakwah, dari segi dakwah, dari segi ilmu, dari segi akidah, dan dari segi bantuan sosial. Cita-cita saya berusaha membentuk sebuah acara yang akan dihadiri oleh 10.000 tunanetra, dan kami sudah garap sebagaimana anda sudah dengar dari sambutan tadi. Salah satu pembina di ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, insya-Allah 10.000 yang kita hadirkan, yang saya sedang lobby, mudah-mudahan insya-Allah di acara tersebut kita bisa lipatkan Raja Salman hadir di depan 10.000 tunanetra. Mewujudkan anugerah ini, mudah-mudahan kalau ini bisa terwujud, saya percaya dan yakin sisa saudara kita tunanetra yang masih ribuan bahkan ratusan ribu yang belum dapat, insya-Allah saya percaya dan yakin insya-Allah Raja Salman akan menutupi sisanya. Makanya kita berjuang, dan saya harap semua yang hadir tanpa kecuali insya-Allah semua yang hadir berkenan terlipat paling tidak 1 Quran, wakaf 1 Quran untuk saudara kita tunanetra. 1 orang 1 Quran, tidak bisa sekarang tidak masalah, kapan saja, tapi mudah-mudahan menjadi doa kita bersama. Insya-Allah kalau dipastikan bulan Maret kedatangan kunjungan silaturahim ini, insya-Allah kita sudah siapkan 10.000 tunanetra yang insya-Allah akan hadir. Mudah-mudahan wakaf kita menjadi sebuah cahaya untuk Indonesia, karena memang Indonesia di saat ini menghadapi krisis banyak, termasuk krisis akhlak, krisis politik, krisis ekonomi. Tapi mudah-mudahan dengan saf-saf kita, merapatkan hati kita, merapatkan saf kita, dan mempersatukan antara kita, insya-Allah mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
ada satu surah berkesan di hati saya. Walaupun sudah lama saya menghafal surah ini, dan saya rasa mungkin ada sebagian jamaah sudah hafal atau sebagian dari surah ini hafal beberapa ayat. Tapi kapan mulai surah ini berkesan di hati saya? Ketika saya menurusi tunanetra. Semakin dekat dengan tunanetra, semakin terasa begitu luar biasa indahnya surah ini, memberikan teguran kepada saya dan kepada kita semua. Surat Abasa di juz 30. Surat Abasa ini diawali dengan cerita tunanetra, dan Allah khusus menurunkan surah ini menjadi teguran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di saat yang sama ketika seorang tunanetra datang bernama Abdullah ibni Ummi Maktum, datang mengharapkan petunjuk, mengharapkan hidayah, mengharapkan diterima imannya dan Islamnya, dan ingin mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama Rasulullah sedang sibuk mendakwahi pimpinan-pimpinan Quraisy. Wajar kalau kita sedang duduk, ada orang yang di samping kita orang miskin, orang susah, tapi di sisi lain di sebelah kita ada juga orang pejabat dan kaya. Perhatian kita kemana? Ana butuh apa sama yang miskin? Sama-sama miskin, buat apa kita sama-sama bantu selain doa? Otomatis fikiran kita larinya barangkali dapat hal-hal yang baik, bisa bantu dakwah, bisa bantu perhatian, bisa bantu segala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian kepada pimpinan Quraisy, karena Rasul yakin kalau pimpinan Quraisy ini masuk Islam, itu sangat pengaruh di Makkah. Ini ketua-ketua, kepala-kepala Quraisy, Abu Jahal, Abu Umayyah dan yang lain-lain. Kalau ini mereka masuk Islam, luar biasa. Jadi power dan manfaat masuknya mereka Islam jauh lebih besar daripada seorang tunanetra yang tadi yang ada di samping Rasulullah SAW. Makanya orang tunanetra ini datang kepada Rasul. Rasul bukan menolak, Rasul tidak mau memberi perhatian, bukan. Rasul ingin memberi perhatian, tapi di saat yang sama Rasul sedang sibuk untuk menghadap pimpinan Quraisy. Mudah-mudahan mereka berkenan menerima Islam. Allah turunkan surat Abasa menjadi teguran untuk Nabi Muhammad. Kalau Rasul, namanya Rasul, manusia yang termulia, Nabi yang termulia, yang paling dicintai Allah, Nabi yang terakhir, yang paling disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang terakhir datang, tapi Nabi yang pertama yang akan masuk surga. Semua Nabi tidak bisa masuk surga kecuali Nabi Muhammad dulu, karena Nabi Muhammad yang diizinkan tutup pintu surga, dan petugas yang menjaga pintu surga membuka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dapat teguran. Allah Subhanahu wa taala memberikan, dan ini surat Abasa menjadi peringatan buat kita semua. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bisa saja orang tunanetra ini masuk Islam, dia lebih mulia dan lebih bersih untuk bermanfaat buat umat Islam daripada pimpinan Quraisy.
Wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini tunanetra bisa jadi ketika dinasihatin manfaatnya banyak nasihat buat dia dibanding pimpinan Quraisy. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna, yang berbaling, yang tidak mau terima, yang menolak. Amma man istaghna, Allah sudah gambarkan mereka yang tidak mau memberi perhatianmu, tapi kamu berupaya mengejar mereka, memberi perhatian mereka, mendekati mereka, tapi mereka tidak menghargai perjuanganmu. Ini lebih fantas perhatian kepada tunanetra. Wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Kalau mereka tidak mau hidayah dari Allah, biarkan saja mereka. Walaupun mereka pimpinan Quraisy, walaupun mereka orang-orang terhormat, walaupun mereka orang-orang yang berjabat tinggi, biarkan kalau mereka tidak ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Tapi tunanetra ini datang dengan penuh hati, dengan ikhlas, ingin mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan indahnya dan manisnya iman. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Tapi engkau Nabi Muhammad masih ninggalin dia dan sibuk mengurusi pimpinan Quraisy. Begitu luar biasa surah ini berkesan. Saya mendalami dan menhayati, kalau Nabi Muhammad punya kesibukan yang sangat penting juga dalam dakwah. Rasul tidak sibuk dunia, tidak sibuk urusan keluarga, justru sibuk dakwah, sibuk terhadap pimpinan Quraisy yang sangat pengaruh kalau mereka masuk Islam. Tapi Allah memberikan teguran karena tidak memperhatikan tunanetra. Kalau Nabi Muhammad yang mulia dapat teguran, kira-kira Bapak Ibu, apa kesibukan kita untuk tidak memperhatikan tunanetra? Sibuk apa? Dakwah? Dakwah sibuk. Rasul aja punya kesibukan yang mulia, bukan kesibukan yang sederhana. Mulia juga kesibukannya adalah ingin pimpinan Quraisy masuk Islam. Bukan berarti Rasul merendahkan tunanetra, tapi Rasulullah SAW masih mendahulukan pimpinan Quraisy. Begitu luar biasa. Makanya ayat ini, bahkan ketika saya salat sunnah, saya suka baca surat Abasa. Di setiap salat sunnah qabliyah ba'diyah, saya suka baca. Mengapa saya suka baca? Supaya ingin kesadaran diri saya tidak berubah, untuk sepenuhnya mensyukuri nikmat pandangan mata yang Allah berikan. Dan bagi saudara kita tunanetra yang memiliki kekurangan, tapi saya rasa mereka bukan memiliki kekurangan, tapi justru itulah kesempurnaan. Allah menjaga pandangan mereka supaya mereka tidak melihat dosa dan maksiat. Tapi subhanallah, kelebihan di sisi lain adalah mereka mampu menghafal Al-Quran menggunakan telinga. Makanya alhamdulillah, wakaf Quran Braille ini untuk tunanetra itu sangat terlihat manfaatnya. Apalagi kita tambah lagi disertai dengan mencetak yang baru, Quran disertai hadis sehari-hari yang mereka bisa gunakan dan bisa amalkan. Saya kenal dari mereka yang awalnya sebelum terima Quran ini, kata mereka, saya jarang baca Quran, apalagi mau dengar, bahkan buta baca, tidak pernah bisa baca. Tapi alhamdulillah, saking senangnya mereka menerima Quran ini, mereka justru menjadi semangat untuk menjadi ahlul Quran. Dan kita insya Allah tidak akan kurangi semangat kita
untuk terlibat mendapatkan pahala wakaf ini. Semoga menjadi amal jariah, sedekah jariah sepanjang hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.